Ya udah diem aja, lu diem aja, Ya, diem oke. dulu, denger aja. Internal. Oke, internal. Udah itu mute membahas- aja deh, udah mute aja si Rion emang. Jadi gue nggak bisa ngomong. Pak Zulfikar gue nggak bisa ngomong, Pak. Kamu diem dulu, ini memang betul internal ya, karena ada fitnahan dari Fatima yang tadi itu mengatakan bahwa Mas Juma itu seolah-olah kalah di sana. Jadi kita lagi membahas itu, makanya kamu dilarang komentar di sini. Karena kalau kamu semakin berkomentar, sama aja kamu memancing di sini. Kita suasana lagi tegang, lagi panas ya. Jadi saya harap pengertianmu untuk silent sendiri ya. Nanti kalau kita sudah kondusif, silakan kamu berbicara. Tolong kamu mute sendiri. Saat ini mereka mendapatkan materi. Silakan. Yang lain silakan dilanjut. Dibuka sendiri mic-nya. Oke, intinya gini, kita mau reaction aja biar kita menyampaikan apa premisnya Bang Zuma kita perdengarkan besok. Jadi Fatimah yang berkoar-koar mengatakan saya menyambut tantangan Zulkifli M. Abbas berdebat dengan saya pada dasarnya tidak sebenarnya tidak layak tanding dengan Bang Zul gitu. Karena setiap premis yang disampaikan Bang Zul dia selalu membelokkan dan menimpal gitu. Dan dia tidak pernah mau kita ajak ke Zoom atau ke Kamu Alaf. Kalau saya pribadi sudah ada itu, Tante Uti sendiri yang bilang, maaf Rifa, Fatimah nggak bisa berdebat dengan kamu. Dia sudah menolak. Menambahkan silakan ya. Bang Zul mungkin ada yang menambahkan Umi, sedikit. Jadi begini, ini buat khususnya kita ya, teman-teman debater, umumnya juga viewer yang ada di chat live. Ini belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Utiwati Mena itu membuat channel itu di bawah Umi itu sekitar 2 bulan. Tapi lihat perkembangan channelnya, viewernya begitu luar biasa, subscribe-nya begitu luar biasa. Dan begitu Umi lihat betul apa tadi kata Bang Zulfikar, ternyata subscribernya itu dominan atau mayoritas umat muslim karena ingin tahu berita Uti gitu loh. Karena Uti punya ciri khas yang tahu sendiri lah. Jadi teman-teman saudara-saudara muslim ini pengen tahu. Saran dari Umi begini, kalau misalkan teman-teman sangat berambisi nonton channelnya Uti, artinya teman-teman ingin menerima berita atau tentang debat kebohongan dari seorang Utiwati Mena. Artinya saudara-saudara sendiri ingin menerima dibohongi sama Uti. Kurang banyak bagaimana channel-channel saudara-saudara muslim kita yang memang menyuguhkan konten-konten yang full debatnya tidak dipotong-potong seperti Uti. Ada channel viral, ada channel ini siapa penegak Islam, ada channel Ustadz Mu'alaf, dan banyak lagi channel-channel muslim yang menayangkan perdebatan-perdebatan di grup full ditayangkan, baik itu suaranya semua atau video perjalanan voice note-nya. Jadi kalau teman-teman lebih suka dengan channel Utiwati Mena, artinya teman-teman sendiri suka dengan kebohongan Utiwati Mena ini. Kembali kita tadi ikutin apa saran dari Bang Zulfikar. Channel-channel kafir bukan besar karena mereka. Karena sudah jelas mereka hanya 3% minoritas. Masa kita yang 95% channelnya kecil-kecil gitu kan. Makanya selalu Umi berbicara di dalam setiap konten Umi untuk membentengi umat dari pemurtadan dan untuk menepis fitnah kaum kafir. Besarkan channel-channel muslim, channel-channel Kristol muslim. Nah, di sini seharusnya saudara-saudara, terutama viewer mengerti dengan apa yang dikatakan oleh kita. Bahwa besarkan channel-channel kita dengan cara subscribe kita, tonton kita. Jangan menonton channel-channel, lebih menggemari channel-channel dari kafir. Karena itu sangat jauh. Saya lihat Rudi Yohanes bagus channelnya. Yusuf Manubulu luar biasa, Utiwati Mena luar biasa perkembangannya. Kenapa channel-channel muslimnya ini ditinggalkan? Channel-channel muslim berkembang, tapi lambat sekali. Berbeda dengan channel-channel tetangga sebelah yang luar biasa perkembangannya. Akhirnya mereka ya kembali tadi minoritas merasa jadi
jadi penguasa, jadi mayoritas begitu kan. Nah, ini kembali Umi menghimbau kepada saudara-saudara muslim, teman-teman debater juga seperti itu. Jadi kita jangan terpancing, sebetulnya memang kita jangan terpancing masuk ke dalam Zoom atau StreamYard mereka, karena itu akan menjadikan keuntungan bagi mereka. Sebetulnya Bang Zul juga tadi kasusnya saya rasa ya memang Bang Zul dimanfaatkan untuk konten. Karena Fatima tahu di mana ada notif tentang Bang Zul, disitulah viewer akan ngejar. Nah, jadi diusahakan, apalagi saudara-saudara yang sudah punya channel besar, kita bertahan. Mereka saja tidak mau dibawa ke channel ke Zoom Muslim, ke grup-grup Muslim, nggak mau. Masa kita yang Muslim harus mau mengikuti mereka? Betul. Begitu juga teman-teman viewer, jangan terpancing dengan notif, makanya jangan subscribe. Karena kalau kita udah subscribe, otomatis kita akan penasaran setiap kali ada notif, itu kita akan masuk. Apalagi notifnya semacam Uti Watimena yang punya ciri khasnya itu ciri khas ngawur begitu kan, atau meme kace. Karena kita sudah tahu kedua orang itu punya ciri khas yang memang luar biasa menyebalkan dan ngawur. Itu yang menimbulkan rasa penasaran teman-teman untuk nonton, tanpa disadari teman-teman sedang membesarkan mereka begitu loh. Jadi yang Umi lihat sekarang, Umi pantau, mohon maaf, channel Bang Juma aja kalah dengan channel-channel tanpa ragi, dengan channel Manubulu, padahal mayoritas kita tuh Muslim. Itulah yang sebetulnya harus kita tekan. Kunjungan kita ke channel mereka, kita yang harus tekan, kita yang harus tahan. Betul tadi apa kata Bang Zulfikar, lebih baik di unsubscribe aja. Begitu, silahkan. Terima kasih. Ya, satu lagi untuk Bang Zuma ya. Ini kan kita sudah tahu plot mereka. Karena saya lihat Mas Zulkifli ini sebagai public YouTuber ya. Dimanapun nama kamu itu muncul, viewer akan mengejar kamu gitu ya. Kalau bisa dihindari untuk masuk ke Zoom mereka ataupun ke StreamYard mereka, karena itu sama aja karena nama Mas Zul ini sudah sudah nilai jual gitu bagi mereka dan bagi kita juga. Kedepannya kita nongkrong aja di Zoom Islam ataupun di channel-channel Islam, agar apa? Sama-sama kita bergandengan tangan untuk apa? Untuk membesarkan channel kita. Karena dengan channel kita besar, insya Allah lah kedepannya itu channel-channel yang kayak begitu itu akan turun sendiri, akan hilang dari peredaran. Ya seperti di dalam peperangan ini, kalau dalam peperangan dunia nyata, kita besar Pak, insya Allah pasti menang. Tetapi ini dalam peperangan dunia ini ya, dunia YouTuber dengan keyword yang tertentu, yang kecil itu kalau kita serang akan besar, terbalik. Kalau di dunia nyata, kita yang besar tetap besar, tetapi di dalam dunia YouTube ini kebalik. Justru kita yang besar kalau menyerang yang kecil ini jadi besar. Yang besar jadi bisa ngempos ya, bisa hilang dari peredaran. Hanya teman-teman ya saya harap untuk yang sudah tolong di unsubscribe. Kalau perlu itu di HP ada titik 3. Kalau ada notifikasi itu muncul meskipun tanpa subscribe itu di anu aja dipilih tidak tertarik. Insya Allah channel mereka ataupun notif mereka tidak akan muncul di HP kalian. Dan itu sangat membantu kita di sini. Meskipun kalian nggak subscribe channel kita, saya nggak apa-apa. Tapi saya nggak ikhlas kalau di HP kalian itu ada notifikasi muncul pasti muncul karena di situ viewernya sampai 9 juta itu pasti itu tanpa kamu subscribe itu muncul. Itu titik 3. Ada titik 3 di sana, diklik, pilih tidak tertarik. Itu insya Allah tidak akan muncul. Lebih baik kalian nonton Upin Ipin aja lah daripada nonton begitu. Karena hati saya sakit ya, hati kalian pasti sakit. Tapi dengan kesakitan kita dimanfaatkan oleh mereka. Kita komentar di sana, ikut maki-maki. 2 kesalahan yang kita lakukan. Benar kata Mas Zulkifli tadi, kesalahan yang terbesar atau musuh yang terbesar itu dari kita sendiri. Kita saking penasaran, giro kita terbakar. Nah ini digunakan oleh mereka untuk memancing semangat kita, kemarahan kita untuk masuk ke jebakan mereka. Jangan sampai ini diulangi. Saya harap teman-teman jangan tonton mereka, jangan komentar, jangan like, jangan unlike, jangan like, jangan.
dianggap aja itu nggak ada. Lebih baik tonton video-video yang bermanfaat daripada nonton begitu. Nggak ada manfaatnya, bikin sakit hati, kita marah-marah, dan kalau kita marah, kita tulisnya juga kata-kata yang nggak baik, itu sama aja kita membuat dosa untuk diri kita sendiri. Yang lain silakan dilanjutkan. Tadi Dewa minta maaf ya, karena begini loh kawan semua, Dewa di sini sudah tidak sabar, tidak bisa nahan kesabaran untuk Aderion, tidak bisa. Awalnya respect, jadi ya beginilah. Karena kenapa? Terlalu banyak makian-makian gitu dia. Jadi untuk sabar menghadapi orang-orang seperti Aderion, Ferguson, kita nggak akan bisa. Dan untuk masalah view ini ya, ada beberapa faktor sih Bang Jul ya. Ada juga Bang Jul ya, Dewa pernah mendengar begini, ada umat muslim yang disebarkan seperti itu kepada teman-temannya, terus dia dibayar pakai rokok. Tolong dong di-subscribe ini. Tolong di-subscribe ini. Ada loh, Bang Jul. Konten-konten umat Kristen. Umat muslim begitu bodohnya gitu kan. Mau gitu. Hanya dengan sebatas rokok 1 batang, 2 batang, mereka subscribe. Padahal umat muslim sendiri. Padahal ditonton mah enggak, Bang Jul. Percaya enggak, Bang Jul? Tapi karena diiming-iming rokok sebatang, 2 batang, akhirnya mereka mau seperti itu. Dan kita pun di situ terpancing sebenarnya. Bang Juma sebenarnya pada saat Bang Juma itu dipancing sama mereka untuk datang ke mana ke Zoom mereka atau ke StreamYard mereka itu, sebenarnya Bang Juma nggak perlu. Mau ngapain ke sana? Ya, kalau misalkan mau bikin janji benar itu di GM, pakai moderator, nggak usah kepancing ke sana. Yang ada nanti pengikut follower Bang Juma itu nanti ikut ke sana juga. Gitu, ikut membesarkan. Itu pun salah seperti itu. Kan Pak Jul Pikar pernah ngomong, jangan sekali-kali masuk ke Zoom mereka. Mau ngapain? Ke kandang mereka, bau. Yang ada di seruduk kita. Ya kan? Bau apa? Bahkan begini Dewa ya. Silakan ditanya siapa nih Yusuf ya, penegak Islam. Saya jangankan ke pihak sebelah gitu kan, yang memanfaatkan nama Bang Zul. Baru kemarin saya bicara dengan Yusuf, penegak Islam. Saya ngasih saran sama Yusuf. Yusuf kalau misalkan bikin konten, hati-hati. Silakan bikin konten mau siapapun di dalamnya, tapi jangan menjual nama seseorang. Jangan menjual, misalkan sekarang Bang Zuma lagi banyak dicari ya. Jangan menjual nama itu, karena itu nanti akan mematikan bukan mematikan sih sebetulnya, saat Zoom di live, lalu Bang Zuma itu juga ngeunggah juga, itu nanti akan terpecah. Jadi jangan sampai, apalagi terhadap kaum sebelah. Saya kepada teman-teman muslim saja selalu mengingatkan, jangan memanfaatkan nama besar seseorang, begitu kan? Apalagi tadi juga sebetulnya Umi masuk di sini tadi minta ini ya ke Suaim, minta link karena Umi juga tadi lihat Bang Zuma lagi dicacar sama Fatima. Umi pikir di sini, makanya Umi mau masuk udah linknya kayaknya udah diganti gitu, makanya Umi minta link baru. Nah, ya saran Umi ini, apalagi Bang Zuma sekarang kalau buat teman-teman muslim sudah mempunyai nilai jual ibaratnya gitu, karena sudah punya kekuatan yang benar-benar punya fans page lagi gitu ya. Itu sangat disayangkan kalau Bang Zuma mau menerima undangan masuk ke grup dia. Karena Umi juga lihat di sini tadi begitu Bang Zuma di sana di kick dari Zoom-nya Fatima, langsung pada lari ke sini nih. Langsung pada lari ke channel sini, ramenya tentang pembahasan tentang di channel sana. Otomatis yang pindah ke sini itu tadinya pindahan dari channel sana gitu loh, dari Zoom-nya Fatima. Mereka nonton rame-rame ke sana. Karena ini jagoannya ada di sana gitu Bang Zuma. Ya intinya sebenarnya Mi ya, ini Bang Zuma ini bisa dibilang kalau kata kayak Dewa mah bocah. Kenapa mau kepancing gitu ke sana? Ngapain? Udah tahu cara diskusinya seperti itu. Dewa Bang, kalau misalkan nggak ada Bang Zuma, nggak ada orang muslim yang Bang masuk. Zuma ketawanya, masuk. Ya, seperti saya bilang tadi, Mas Zuma ini sudah punya punya power ya, termasuk public YouTuber.
dimanapun nama Bang Zuma muncul itu akan diikuti, dan makanya itu ya saya cuma menghimbau, Bang Zuma sudah menjadi panutan ya sebagian besar YouTuber. Makanya itu hati-hati, harus hati, karena ini Iya, gue permainan apa? takutnya Permainan semakin entertainment, Mas. Dewan juga Permainan takut YouTube ya, ini. semakin banyak nanti Bang Juma masuk ke tim ke mana ke Jum Kristen, murtad nanti yang ada Bang Juma. Ngeri Dewa ini. Makanya nggak usah kepancing Bang, nggak usah kepancing. Abang bilang kepancing, abang sendiri yang kepancing itu sama mereka. Ketawanya Jelas di bikin situ. katahan. Nah tadi kembali ya ke masalah tumpah loh mah. Yang namanya Tuhan pasti segala tahu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Yosi. Oh ya, Bu Yosi. Silakan Bu Yosi, Bu silakan. Waalaikumsalam Bunda. Selamat malam Umi Dini cantik, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Selamat malam Bapak-bapak. Ya, Jadi saya baru masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Saya ini Bun? apa? Ya, ini jadi sedikit ingin curhat nih pas begitu Bunda bersuara. Ya Bun ya. Jadi begini teman-teman ya. Ini sedikit kisah aja ya. Ini sedikit kisah nih. Ini sebetulnya pelajaran juga buat semua. Dulu Umi sama Bunda Jose ini kiprahnya di dunia politik, benar nggak Bun? Iya betul. Cuman kita berseberangan. Saya dulu lawannya Bunda Jose. Tetapi dengan penuh kesadaran kita sama-sama melepaskan atribut politik kita, karena dulu saya dari tim SES 02 dan Bunda Josi dari tim SES 01. Ini kita bertarung dulu, tapi dengan penuh kesadaran kita sama-sama melepaskan atribut kepolitikan dan kita masuk ke dunia keagamaan ya Bun ya. Alhamdulillah ternyata ukhuwah Islamiyah. Betul. Alhamdulillah ternyata ukhuwah Islamiyah lah yang kembali menyatukan kita sebagai saudara Muslim. Jadi dulu saya sama Bunda Jose ini luar biasa perang terus. Udah curhatnya Iya udah. Udah ya. Assalamualaikum. Sedikit. Ini ada calon besan saya ya. Calon besan saya masih di. Masih dong. Masih. Udah sih. Silakan Ukti Josi. Oke, sorry tadi connecting loss karena saya ada di daerah gurun. Ini saya ada di state, sudah masuk state Arizona, daerah gurun, jadi suka naik turun di daerah gurun nih. Nggak di Arab aja gurun, di Amerika juga ada gurun. Ini deh, calon besan saya masih ada di sana. Masih ada Bu, saya masih ada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ya, ini bukan mau memojokkan